Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Hamid yang masih isi komandan senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk inspirasi. Kali ini kita masuk ke part kedua, pembahasan Olimpiade Guru Matematika (OGM) KMNR tahun 2021. Kita langsung bahas ke soalnya ya. Di soal nomor 6, pada gambar di bawah, ABCD adalah persegi panjang dengan panjang sisi AB-nya adalah 12. Kita dapatkan 12, kemudian AD-nya adalah 18. Titik E dan F adalah perpanjangan, sehingga garis AD, garis AD ya, perpanjangan garis AD, sehingga DE-nya 6 dan EE dengan AF, EE dengan EEF, EF dengan AD sama, berarti ini 18. Kemudian berapa yang ditanya luas dari CFEG. Luas CFEG sekilas kita bisa langsung tahu bahwa ini adalah hasil pengurangan dari segitiga, luas segitiga CDF dikurangi luas segitiga DEG ya. Nah, ini paling sederhana lah, luas daerah yang di-raster atau yang diarsir. Ya, ini bisa menggunakan ini. Tapi kita harus cari tahu panjang DG dulu. Nah, panjang DG ini kita bisa dapatkan dari kesebangunan bentuk DEG dengan ABE ya. Berarti kita dapatkan panjang DE adalah 6 per panjang AE. AE adalah 18 tambah 6, berarti 24. Sama dengan DG yang kita cari per panjang AB, berarti 12. Nah, ini sederhananya coret. Berarti 6 bagi 2, 3. Sehingga kita dapatkan DG adalah 3. Berarti ini panjangnya adalah 3. Nah, dengan demikian maka kita bisa langsung eksekusi. Nah, berarti dapatnya adalah setengah dari alasnya adalah DC. Nah, atau CD itu adalah 12. Tingginya adalah 6. DF 6 tambah 18 ya, berarti 24. Dikurang dengan setengah kali alasnya 3 dan tingginya adalah 6. Ya, kita dapatkan, nah ini 12, berarti yang ini dikurang dibagi 2 adalah 3, sehingga dapatnya adalah 144 dikurang 9, sehingga kita dapatnya adalah 135 satuan luas. Nah, oke. Lanjut kita ke soal nomor 7. Di soal nomor 7, lingkaran berada dalam trapesium. Nah, ini seluruh bentuknya ya sejajar, memiliki panjang 8 dan 18. Nah, ini berarti yang sisi sejajarnya. Lingkaran sudah menyinggung berapa panjang diameter. Nah, yang ditanya adalah diameter dari lingkaran. Diameter berarti ini kan tegak lurus ya, karena dia menyinggung. Nah, ini berarti ini tegak lurus. Ini merupakan diameter. Ya, ini pun kalau ini pun menyinggung. Nah, ini berarti ini pun tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Nah, ini tegak lurus, maka panjang ini sama. Nah, begitu ya. Begitupun karena ini adalah jari-jari. Nah, ini jari-jari. Nah, berarti panjang yang ini pun dengan yang ini sama. Sehingga kita dapatkan ini panjangnya adalah 9 dan ini panjangnya adalah 4 karena separohnya ya. Berarti 4 dan ini juga 9. Nah, kalau kita mau menentukannya maka kita bisa sorry. Oke, kita ganti warnanya dulu. Kita menggunakan warna hitam lah. Nah, ini sama saja mencari tingginya. Nah, ini tingginya. Nah, kita tahu panjang dari sini 4, sedangkan dari sini 9. Berarti kalau di sini 4, maka sini panjangnya adalah 5. Nah, berarti ini Pitagoras ya, 9 tambah dengan 4 kan ini adalah 13. Berarti triple Pitagoras dari 5 13, maka di sini adalah 12. Sehingga kita tahu diameter dari bangun tersebut atau lingkaran tersebut adalah 12. Jadi 12 satuan panjang. Lanjut kita ke soal berikutnya, di soal nomor 8. Di soal nomor 8 diberikan untuk X, Y, Z bilangan bulat. Nah, ini informasi bilangan bulat dalam bentuk seperti ini. Yang ditanya adalah hasil terbesar dari X dikurang Y. Nah, yang ditanyakan adalah hasil terbesarnya atau maksimumnya. Diinformasikan dalam soal
X tambah Y tambah Z dikuadratkan 0. Nah, berarti otomatis X tambah Y tambah Z itu menghasilkan nilai yang hasilnya 0. Maka X ditambah Y ditambah Z sama dengan 0. Nah, kita tahu nilai Z-nya ini adalah 4. Sehingga ini adalah 4. Maka X ditambah dengan Y tambah dengan 4 sama dengan 0. Sehingga kita memungkinkan X tambah Y itu adalah hasilnya minus 4. Nah, dalam hal ini juga diinformasikan bentuknya adalah berarti X ini lebih besar daripada Y tapi kurang dari angka 4. Nah, bilangan bulat. Kalau mau bentuk X dikurang Y-nya maksimum, maka nilai X-nya pun harus maksimum. Logisnya seperti itu. Nah, X maksimum yang terdekat dengan 4, bilangan bulat berarti hanya 3. Maka X maksimumnya kita peroleh nilainya adalah 3. Jadi kalau kita masukkan di sini adalah 3 ditambah dengan Y ditambah dengan 4 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan minus 7. Nah, untuk soal yang ini, maka kita dapat simpulkan X dikurang Y bentuknya maksimum ketika nilainya adalah 3 dikurang min 7. Sehingga kita dapatkan adalah 3 tambah 7, 10. Lanjut ke soal nomor 9. Terdapat dua bilangan bulat A dan B, rataan geometris dari A dan B adalah 12 lebihnya dari A. Nah, ini rataan geometris itu adalah akar dari AB. Ini sama dengan 12 lebihnya dari A, berarti A ditambah dengan 12. Kemudian rataan aritmatika, yaitu A ditambah B ya, dibagi dengan 2, itu namanya rataan aritmatika, sama dengan 24 kurangnya dari B. Maka ini adalah B dikurang 24. Berapa nilai A tambah B? Yang ditanya adalah A tambah B. Nah, ini udah ada A tambah B ini sebenarnya. Jadi kita bisa tuliskan A ditambah B sama dengan 2B dikurang 48. Atau A sama dengan B dikurang 48. Ya, nah, kita udah dapatkan. Bisa juga bentuknya seperti ini. Nah, atau karena ini kemudian ini kita substitusi ke sini ya. Nah, tapi di sini bentuknya B-nya cuma 1. Nah, berarti yang kita rubah B-nya saja yang paling gampang. Berarti B sama dengan A ditambah 48. Nah, ini yang kita gunakan. Nah, kalau kita digunakan di sini, maka menjadi, kalau kita kuadratkan ya, nanti jadi A dalam kurung B-nya jadi A ditambah 48 sama dengan ini jadi A kuadrat ditambah 12A ditambah 12 kuadrat ya. Ini kan jadinya A kuadrat ditambah 48 sama dengan 48A ya. A kuadrat ditambah dengan 12A ditambah dengan 12 kuadrat atau 2. Nah, ini kan bisa sederhanakan. Nah, ini kita pindah ruas dapatnya 36A sama dengan 12 kali 12. Nah, ini bagi 12 dapatnya 3, bagi 12 hilang. Kemudian 3 dibagi 12. Nah, maka A-nya dapatnya nanti adalah 4. Ya, berarti kita dapat A-nya adalah 4. Simpel ya. Kalau A-nya dapat 4, maka kita substitusikan ke sini. Nah, maka 4 ditambah dengan 48 itu adalah nilai B. Maka B-nya kita dapatkan adalah 8 tambah 4 52. 48 ya ini. Oke. Dapatnya berapa ini? 48 ditambah dengan 4 dapatnya adalah 52 ya. 52. Nah, ini kita lihat apakah ada salah menghitung dalam hal ini. Kita lihat 52 ini 248 beda ruas 36. Oke. Oh, hilang. Pindah mana? Ups. Sorry pindah. Nampaknya ada kesalahan hitung di sini nih. Oke, kita lihat. Nah, ini ya. Ini harusnya 24. Nah. Oke, kita cek dulu ini salah hitung. Berarti nah, ini kita tuliskan ulang. Nah, ini ya, berarti ini harusnya 2 kali 12 berarti 24 ya. 24, ini 24, maka pindah ruas dapatnya 24A ya harusnya.
Nah, ini kan 12 kali 12, ini bagi 12 2, bagi 12 hilang. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini dapatnya harusnya 6. Nah, ini 6 ya. Nah, ketika dapat 6 di sini, 6 ditambah 48 sama dengan B, maka kita peroleh B-nya adalah 1454 ya. Nah, B kita dapat 54. Sehingga kalau permintaan soal adalah A tambah B, berarti 6 ditambah dengan 54. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 60. Lanjut ke soal nomor 10. Di soal nomor 10 diketahui bentuk 2 log X tambah 2 per X dikurang 1 lebih besar daripada 0 memiliki rentang bentuk seperti ini. Yang ditanya adalah min K tambah P tambah M. Oke ya. Di sini ada penyebut. Nah, penyebut itu kan tidak boleh 0 ya. Berarti kalau penyebut tidak boleh 0, maka kita punya dua kasus, yaitu kasus di mana penyebutnya itu X dikurang 1 kurang dari 0. Nah, ketika nilai bentuk kurang dari 0, maka X kurang dari 1 ya. Maka ketika dalam bentuk seperti ini, nilai dari 2 log X ditambah dengan 2, kan kalau dibagi dengan negatif, maka hasilnya kurang dari ya. Kurang dari 0. Nah, ini bentuknya jadi 2 log X ditambah dengan 2. Nah, bentuk 0 itu sama dengan 2 log 1. Maka sama saja X ditambah dengan 2 kurang dari 1. Ini kita peroleh X kurang dari 1 dikurang 2, maka min 1. Ini kalau dibuat garis bilangan ya, maka yang ini min 1 arahnya ke kiri ya. Kemudian yang 1 arahnya pun juga ke kiri. Nah, kita dapatkan daerah yang diarsirnya adalah yang ini. Bagaimana dengan kasus yang kedua? Kasus yang keduanya adalah pertama ya, kasus keduanya ketika penyebutnya itu lebih besar dari 0 sehingga X lebih besar dari 1. Jadi kalau dibentuk 2 log X ditambah dengan 2 lebih besar dari 0 tentunya. Sama saja hasilnya nanti ya, X ditambah dengan 2 lebih besar daripada 2 log 1. Sehingga kita peroleh X ditambah dengan 2 lebih besar dari 1, X lebih besar daripada min 1. Sehingga kalau kita buat garis bilangannya, untuk kasus yang ini adalah min 1-nya ke kanan karena positif ya, lebih besar. Kemudian yang satunya pun juga ke kanan. Nah, maka daerah yang diarsir adalah yang ini. Nah, dari dua buah daerah yang diarsir ini tentu kita bisa menggabungkan. Gabungkannya adalah yang pertama min 1 adalah ke kanan. Nah, ini kemudian ke kanan, ke kiri loh harusnya, dan satunya adalah ke kanan. Nah, ini daerahnya. Kemudian jangan lupa bentuk numerus di sini kita juga punya syarat. Nah, ini adalah syarat numerus. Nah, syarat numerus di sini adalah X ditambah 2 harus lebih besar dari 0 karena di sini nggak boleh negatif. Pecahan boleh tapi negatif nggak boleh. Maka X lebih besar daripada min 2. Sehingga kita buat min 2 di sini. Nah, min 2 ya. Nah, daerahnya adalah menjadi seperti ini. Sehingga kita dapat daerah yang diarsirnya adalah yang ini, kemudian dengan yang ini. Dan ini sampai tak berhingga. Ini sama saja dituliskan. Ini adalah min 2, min 1, dan ini adalah 1. Kemudian tak hingga. Dan kita dapatkan nilai K-nya adalah min 2. Nah, kalau ditanya min K, berarti min 2 ditambah dengan P, P-nya adalah min 1, ditambah dengan M-nya adalah 1. Sehingga kita dapatkan 2 dikurang 1 tambah 1. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 2. Oke, demikian pembahasan kita di soal part kedua ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misran Namit, berbagi untuk menginspirasi.